Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu Guru PAI semuanya. Bertemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama tingkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Bapak Ibu Guru PAI semuanya, kali ini channel Sahabat Guru PAI kita akan belajar bersama-sama tentang kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022 beserta pembahasannya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasi tentang video-video berikutnya. Oke, kita akan langsung saja ke kisi-kisi soal dan pembahasannya. Di kisi-kisi nomor 1, di sana disebutkan disajikan narasi tentang tanah di satu daerah yang disewakan oleh pemiliknya kepada perusahaan. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat tanah yang disewakan. Jadi ini adalah materi tentang zakat tanah yang disewakan. Nah, untuk level taksonominya ini adalah C5 ya. Kemudian tingkat kesulitannya adalah sedang. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Kira-kira soalnya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu Guru PAI semuanya yang akan mengikuti pretest PPG tahun 2022, ini saya hanya ingin memberikan sedikit tips ya, untuk soal yang panjang seperti ini, ya, Bapak Ibu Guru PAI silahkan langsung saja ke bagian akhirnya. Ya, di sini bisa dilihat ada berdasarkan cerita tersebut menurut pendapat Abu Hanifah, siapakah yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil tanah? Nah, ini adalah pertanyaannya. Jika pertanyaannya ada kaitannya dengan cerita, maka silakan Bapak Ibu baca lagi ceritanya dari awal. Jadi, pertama lihat dulu bagian akhirnya. Ya, ini untuk apa? Ini adalah tips atau trik untuk menghemat waktu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu membaca semuanya terlebih dahulu. Ditanyakan dulu atau dilihat dulu soalnya saja. Kemudian setelah itu baru kalau berkaitan dengan soal ya atau dengan cerita ya jawabannya itu Bapak Ibu bisa lihat ceritanya di sini ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah siapa yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil tanah? Apakah A. pihak penyewa tanah, B. pihak pemilik tanah, C. pihak penyewa dan pemilik tanah, D. pihak pekerja, atau E. semua pihak yang terlibat? Oke, Bapak Ibu Guru yang tahu jawabannya silahkan ketik di kolom komentar ya. Nah, di sini yang jadi penekanan adalah menurut pendapat Abu Hanifah. Oke, apakah ada yang sudah tahu jawabannya? Nah, sebelum ke jawabannya, kita akan bahas terlebih dahulu ya. Nah, ini dia pembahasannya. Orang yang wajib mengeluarkan zakat. Jadi ada beberapa perbedaan orang yang wajib mengeluarkan zakat. Pertama, menurut jumhur ulama, itu termasuk Imam Malik, Syafi'i, Imam As-Sauri, Imam Ibnu Mubarak, dan Imam Ibnu Abu Saur, ternyatakan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang diusahakan adalah pihak penyewa. Nah, ini menurut jumhur ulama. Ya, mereka beralasan karena yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil tanahnya, bukan tanahnya. Hal ini diperkuat juga oleh dalil Quran Surat Al-An'am ayat 141. Ya, nah ini menurut jumhur ulama, jadi yang menyewakan adalah pihak penyewa. Atau yang membayar zakatnya ya, mohon maaf. Nah, yang kedua, menurut pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya bahwa pemilik tanahlah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Karena dari sebab tanah itulah ada hasil yang diperoleh. Tanpa tanah tak akan dapat dihasilkan apa-apa. Nah, ini berbeda dengan menurut jumhur ulama. Menurut Abu Hanifah, yang wajib untuk mengeluarkan zakatnya itu adalah pemilik tanahnya. Ya. Nah, kemudian menurut Abu Zahra sebagai solusi pemerataan, maka baik pemilik tanah maupun si penyewa sama-sama wajib mengeluarkan zakat. Jadi ada 3 pendapat ya yang berhubungan dengan siapakah yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, jadi sudah ketahuan ya jawabannya. Jadi jawabannya di sini pertanyaannya tadi menurut Abu Hanifah, siapakah yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat? Berarti jawabannya adalah B, yaitu pihak pemilik tanah. Ya, jadi silakan dipelajari baik-baik pertanyaannya. Kemudian konsepnya juga harus dipahami oleh Bapak Ibu Guru semuanya.
Pertanyaan nomor 2 atau kisi-kisi nomor 2, disajikan narasi tentang penghasilan seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN dalam setiap bulan. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat profesi. Nah, ini tentang konsep zakat profesi ya. Taksonominya ini masuk level C5, kemudian tingkat kesulitannya ini sulit. Ya. Bagaimana soalnya? Kurang lebih seperti ini. Bu Aini merupakan terapis herbal yang terkenal di Kota Tuban. Setiap bulan rata-rata penghasilan Bu Aini sebesar 5 juta setiap bulannya. Bu Aini harus mengeluarkan biaya PLN sebesar 200.000, keperluan rumah tangga 2.500.000, dan kebutuhan tak terduga 350.000. Nah, berapakah zakat profesi yang harus dikeluarkan oleh Bu Aini dalam setahun? Oke, silahkan Bapak Ibu Guru PAI yang sudah tahu jawabannya, yang sudah bisa menghitung ya. Nah, ini kalau berdasarkan tips dan trik sebelumnya, Bapak Ibu bisa dibaca dulu yang bagian akhir ya. Jadi bisa saja di sini langsung Bapak Ibu ketika melihat soal seperti ini, lihat bagian akhirnya pertanyaannya seperti apa. Berapakah zakat profesi yang harus dikeluarkan oleh Bu Aini? Nah, karena ini berkaitan dengan cerita, berarti Bapak Ibu harus membaca ceritanya. Ya. Nah, oke. Sudah dihitung Bapak Ibu guru semuanya? Ketik jawabannya di kolom komentar ya. Apakah A 585.000, B 487.500, atau C 48.750, atau D 50.000, atau E 600.000? Baik, Bapak Ibu guru PAI semuanya, sebelum menjawabnya, kita harus pahami dulu tentang konsepnya ya. Kita akan pembahasan dulu. Nah, ini untuk pembahasannya ya Bapak Ibu bisa dilihat ya. Nanti untuk materi ini akan saya cantumkan juga linknya di deskripsi bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Nah, di sini bisa dibahas ya tentang terminologi atau pengertiannya, kemudian dalilnya ya. Dan ini ada perbedaan tentang penetapan nisabnya ya. Di sini ada yang menetapkan bahwa nisabnya itu adalah 653 kilo atau sekitar 520 kg beras. Jadi kalau nanti di soalnya itu ada tentang harga beras, berarti nisabnya dikalikan dengan ini, 520 kg beras. Ya. Nah, kemudian nanti besaran yang harus dikeluarkannya itu adalah 5%. Nah, ini juga berbeda ya. Nah, kemudian yang kedua ini jumhur ulama. Ya, untuk jumhur ulama itu nisab zakat profesinya adalah 93,6 gram emas murni. Ya, jadi kalau misalkan tidak ada kaitannya dengan beras, ya, berarti jika misalkan ada harga emas, nah dikalikan dengan 93,6. Ya, apakah sudah mencapai nisab atau belum? Nah, kemudian yang dikeluarkannya adalah 2,5% setiap bulannya. Ya. Nah, kemudian ada juga pendapat yang menyatakan nisabnya itu persentasenya adalah 20% pada saat menerimanya. Ya, jadi tidak ada syarat nisabnya. Ya, tapi harus dikeluarkan 20%. Kemudian kalau MUI ya, ini syarat nisabnya ya dalam 1 tahun itu senilai 85 gram. Nah, untuk jawaban soal yang tadi ini tidak ada kaitannya dengan nisab ya. Jadi di sini tidak ditanyakan tentang apakah dia mencapai nisab atau tidak. Kalau misalkan begitu berarti tinggal dihitung berapa zakat penghasilannya ya. Mohon maaf, berapa penghasilannya, kemudian berapa zakat yang harus dikeluarkan. Nah, untuk jawabannya ya, di sini penghasilannya ya ini adalah 5 juta per bulan. Kemudian untuk pengeluarannya 2.500.000 ditambah 200.000 ditambah 350.000 sama dengan 3.050.000. Nah, penghasilan bersihnya itu adalah hasil pengurangan dari penghasilan yang didapat dengan pengeluaran. Ya, jadi penghasilan bersihnya adalah Rp1.950.000. Nah, mana yang harus dikeluarkan zakatnya? Yang harus dikeluarkan zakatnya adalah ini, penghasilan bersihnya. Ya. Nah, di sini ditanyakan nisabnya ada tidak? Ya, kalau misalkan ini mencapai nisab atau tidak. Kalau misalkan tidak mencapai nisab, berarti sebenarnya tidak perlu mengeluarkan zakat. Tapi karena di sini yang ditanyakan berapa zakat yang harus dikeluarkannya, ya, karena di sini tidak ada pertanyaan tentang nisabnya, berarti yang dikeluarkan adalah 1.950.000 dikali 2,5%. Nah, ini secara umum ya. Secara umum yang harus dikeluarkan itu adalah 2,5% dikali penghasilan bersihnya.
Totalnya adalah 48.750. Itu zakat per bulannya. Nah, di sini yang ditanyakan di bagian akhir adalah dalam setahun. Ya, berarti tinggal dikali 48.750 dikali 12 bulan sama dengan 585.000. Jawabannya adalah yang A. Ayo, Bapak Ibu guru PAI, siapa yang menjawab A? Berarti jawabannya betul, ya. Kisi-kisi berikutnya nomor 3, di sini diberikan deskripsi contoh pemberian zakat kepada mustahik. Nah, mahasiswa dapat menentukan konsep zakat produktif. Jadi ini materi tentang konsep zakat produktif. Taksonominya adalah C4, tingkat kesulitannya adalah sedang. Nah, kita akan coba menggunakan tips dan trik sebelumnya, yaitu melihat bagian akhirnya terlebih dahulu. Ya, apakah sesuai dengan cerita atau tidak. Jadi soal yang panjang, bagian akhirnya dulu dilihat, ya, bagaimana pertanyaannya, apakah berkaitan dengan cerita atau tidak. Kita lihat bagian akhirnya. Berdasarkan rangkaian cerita di atas, maka penyaluran hasil zakat sebagaimana di atas adalah, nah, kira-kira ini harus mengerti tentang soalnya atau tidak? Harus ya. Nah, di sini berarti kita harus baca soalnya dari awal. Nah, Mustafa adalah pemuda kreatif berumur 28 tahun. Beliau lahir dari keluarga kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mustafa memiliki keahlian membuat bahan kerajinan dari kardus. Untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya, Mustafa terkendala dengan modal. Nah, melihat potensi yang dimiliki oleh Mustafa, Bu Aini berinisiatif untuk membantu Mustafa dengan memberikan hasil zakat profesinya. Nah, ini ya, jadi pertanyaannya tadi, penyaluran hasil zakatnya bagaimana? Apakah A, zakat harus berupa bahan makanan pokok? Atau B, zakat harus diberikan kepada 8 golongan yang sudah ditentukan? C, zakat produktif boleh dilakukan karena akan berdampak positif bagi mustahik zakat? D, zakat membantu meringankan mustahik zakat? Atau E, usahanya akan berkembang dengan baik? Nah, ini tentang konsep zakat produktif. Bagaimana sih konsep zakat produktif? Nah, sebelum menjawab ini, mari kita simak dulu materinya atau pembahasannya. Nah, ini adalah konsep tentang zakat produktif. Jadi penunaian zakat bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi juga harus berdampak positif kepada kehidupan sosial, karena keberadaannya dapat mensejahterakan kehidupan bagi orang yang tidak mampu. Nah, ada beberapa konsep nih untuk mengeluarkan zakat secara produktif. Yang pertama, ada tipe zakat konsumtif tradisional. Ini contohnya adalah seperti zakat fitrah, ya. Di bulan Ramadan itu biasanya kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu adalah zakat dengan tipikal konsumtif tradisional. Kemudian yang kedua adalah konsumtif kreatif. Ini contohnya adalah beasiswa. Nah, meskipun ini bisa diberikan langsung secara konsumtif kepada penerimanya atau kepada mustahiknya, tapi ini bersifat kreatif, ya. Jadi penerima atau mustahik itu bisa membelanjakan sesuai dengan keperluannya. Kalau yang tradisional tidak bisa. Ini zakat fitrah kan sebaiknya yang diberikan adalah beras, ya. Jadi kalau sudah diberikan beras, berarti itulah yang diberikannya. Itu namanya konsumtif tradisional. Kalau konsumtif kreatif, ini bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan oleh mustahiknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah produktif tradisional. Ini seperti pemberian ternak dan alat pertukangan. Ini bersifat produktif. Ya, produktif itu berarti tidak bisa langsung dikonsumtif, ya. Tidak bisa langsung dikonsumsi seperti pemberian ternak dan alat pertukangan tidak bisa langsung dikonsumsi kan? Jadi ini sifatnya adalah produktif. Tapi yang ini diberikan langsung secara tradisional. Jadi alatnya ini sudah ada, ternaknya sudah ada, tinggal digunakan. Silahkan diproduksikan. Nah, kemudian yang keempat ada juga konsep produktif kreatif. Jadi bisa diproduksi oleh mustahiknya, oleh penerimanya, tapi bisa dikreasikan juga, mau seperti apa produksinya gitu. Nah, ini adalah zakat untuk modal usaha. Nah, kira-kira untuk soal yang tadi, ya, bagaimana penyaluran yang sebaiknya dilakukan? Nah, jadi jawabannya dengan konsep zakat produktif ini, jawabannya adalah C. Ya, zakat produktif boleh dilakukan karena akan berdampak positif bagi mustahik zakat. Di sini kita lihat mustahiknya adalah berusia 28 tahun, ya. Kemudian punya keahlian,
ya, kemudian terkendala dengan modal. Meskipun kondisi keekonomiannya adalah menengah ke bawah. Nah, ini berarti dia termasuk juga fakir miskin, ya, karena menengah ke bawah. Nah, di sini zakat produktif boleh dilakukan karena akan berdampak positif bagi mustahik zakat. Ini bisa diberikan modal usaha kepada pemuda tersebut, kepada Mustafa ya, di sini contohnya. Nah, jadi itu tentang konsep zakat produktif. Jadi Bapak Ibu guru PAI harus mengetahui juga tentang konsep ini. Jadi bagaimana nanti cara memberikan konsep zakat produktifnya. Kisi-kisi nomor 4, diberikan deskripsi tentang distribusi pembagian zakat untuk pembangunan masjid di suatu daerah. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat, pembagian zakatnya. Nah, ini untuk pembangunan masjid ya di suatu daerah. Taksonominya adalah C5, tingkatnya sedang. Kita lihat contoh soalnya. Di suatu desa sedang membangun masjid, di mana di desa tersebut jarang ditemui masjid. Dalam pembangunannya, panitia kesulitan dalam hal dana. Jika masjid itu mendapat dana dari zakat, maka hukumnya menurut Muhammad Shaltut adalah apa? Nah, apakah A tidak boleh karena tidak masuk dalam mustahik zakat? Atau B boleh karena pembangunan masjid adalah untuk kemaslahatan umat? Atau C boleh karena digolongkan dalam sabilillah dan di daerah tersebut masjid masih jarang? Kemudian D boleh karena dari hasil zakat memperoleh hasil banyak? Atau E tidak boleh karena pembangunan masjid adalah kewajiban takmir masjid? Nah, kira-kira menurut Muhammad Shaltut, apa alasannya? Ya, hukumnya seperti apa dan apa alasannya? Sebelum ke jawabannya, kita akan bahas terlebih dahulu. Nah, ini ya, konsep tentang zakat kepada masjid. Jadi, zakat ke masjid ini diambil dari konsep sabilillah. Ya, kan dari 8 asnaf itu ada sabilillah. Nah, pengertian sabilillah secara umum atau majaz itu dapat mencakup semua jalan kebaikan yang manfaatnya kembali kepada umat Islam, termasuk di dalamnya adalah masjid. Nah, tapi di sini Muhammad Shaltut memberikan catatan bahwa zakat yang diperbolehkan untuk pembangunan masjid dengan syarat masjid itu hanya satu-satunya di suatu desa atau untuk pembangunan masjid baru karena masjid yang tersedia tidak cukup lagi untuk menampung jamaah. Nah, di sini sudah ketahuan ya, berarti jawabannya adalah C. Ya, zakat untuk ke masjid itu boleh karena digolongkan dalam sabilillah dan di daerah tersebut masjid masih jarang. Pilihan-pilihan lainnya ya di sini ada juga yang boleh, tapi alasannya karena pembangunan masjid adalah untuk kemaslahatan umat. Ya, di sini bukan seperti itu alasan dari Mahmud Shaltut, mohon maaf. Nah, yang D juga sama, karena misalkan hasil zakatnya banyak ya, lalu boleh ke pembangunan masjid. Nah, itu tidak juga dibenarkan oleh Mahmud Shaltut ini. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah yang C. Oke, Bapak Ibu, siapa yang benar jawabannya? Oke, tadi lupa ya, tidak dimasukkan ke kolom komentar. Nanti kalau sudah ada pertanyaan, langsung ketik di kolom komentar ya. Kisi-kisi nomor 5, disajikan deskripsi konseptual tentang nikah dalam Islam menurut pandangan para ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan nikah dalam Islam. Ini tentang konsep nikah dalam Islam ya. Taksonominya adalah C5 dan tingkat kesulitannya ini mudah. Nah, di sini contoh soalnya kira-kira Jupri seorang pemuda yang sudah bekerja. Dia mempunyai cita-cita ingin menjadi orang sukses. Keluarganya menginginkan Jupri untuk segera menikah. Tetapi Jupri tidak mau. Maka hukum nikah berdasarkan ilatnya adalah apa? Apakah A haram, B sunnah, C wajib, D mubah, atau E makruh? Nah, ayo apa jawabannya Bapak Ibu guru semuanya? Kalau sudah tahu jawabannya, ketik di kolom komentar ya. Nah, sebelum ke jawabannya, kita akan coba bahas dulu tentang konsep nikah. Jadi untuk hukum nikah, ini sebenarnya ada beberapa kategori, ya, termasuk, mohon maaf, berhubungan dengan ilat yang dimilikinya. Yang pertama, bisa dihukumi wajib, ya, hukum ini layak dibebankan kepada orang yang telah mampu memberi nafkah, kemudian jiwanya terpanggil untuk nikah, dan jika tidak nikah, khawatir terjerumus ke lembah perzinahan. Nah, berarti orang tersebut hukumnya untuk menikah ini adalah wajib. Ya, berbeda, ada juga orang yang dikenai hukuman sunnah. Mohon maaf, orang yang dikenai hukum sunnah. Ya, hukum ini
pantas bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberi nafkah, tapi sebenarnya ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina. Nah, jadi kalau masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, nikah ini sifatnya atau hukumnya adalah sunnah bagi orang tersebut. Nah, tapi ada juga yang hukumnya menjadi haram. Kenapa? Hukum ini layak bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah dan jika ia memaksakan diri untuk menikah, akan mengkhianati istrinya atau suaminya, baik dalam pemberian nafkah lahiriah maupun batiniah, sehingga dengan perkawinan itu hak-hak istri atau suami tidak terpenuhi. Nah, jika hak-haknya tidak bisa terpenuhi, maka hukumnya adalah haram seseorang itu menikah. Nah, jadi berbeda ya setiap orang hukum menikahnya. Kalau sudah wajib, ya, apa syaratnya? Sunnah apa syaratnya? Dan haram jika terjadi hak-hak yang tidak akan bisa terpenuhi. Nah, kalau contoh kasus yang tadi seperti apa jawabannya? Jawabannya adalah B. Ini adalah sunnah. Ya, jadi Jupri ini dia sudah bisa bekerja, kemudian punya cita-cita. Tapi ya keluarganya menginginkan Jupri untuk segera menikah, tapi Juprinya nggak mau. Ya, tidak mau di sini. Nah, maka hukumnya adalah sunnah. Karena Jupri sendiri masih bisa untuk menahan tentang perzinahan. Ya, oke. Itu adalah contoh soal nomor 5. Kisi-kisi nomor 6, diberikan deskripsi konseptual tentang tujuan pernikahan dalam Islam menurut pandangan ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan monogami dalam Islam. Nah, ini tentang konsep monogami ya. Taksonominya adalah C5, kemudian tingkat kesulitannya adalah sedang. Nah, di sini contoh soalnya kira-kira Pak Koko mempunyai satu istri. Dia mencintai istrinya. Dia ingin mempunyai keluarga yang bahagia. Dia ingin menjaga perasaan istrinya dan menjamin keluarganya tercukupi dalam hal materi, maka Pak Koko menjalankan ... Nah, di sini tentang tujuan pernikahan dalam Islam ya, menurut pandangan ulama fikih. Apakah yang dilakukan oleh Pak Koko ini? Apakah beliau menjalankan tujuan pernikahan, prinsip pernikahan, hukum pernikahan, hikmah pernikahan, atau larangan pernikahan? Nah, kalau sudah tahu kisi-kisinya, ini sudah pasti tahu jawabannya. Ya, tapi kita akan coba dulu bahas materinya. Nah, tentang asas monogami atau memiliki istri hanya satu, ini telah ditetapkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam. Tujuan dari monogami ini yang pertama adalah untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Kemudian yang kedua, untuk menghantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban. Ya, jadi kalau hanya satu, ini tidak akan terlalu banyak beban. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah akan lebih mudah untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. Nah, ini adalah tujuan, alasan ya, kenapa kita harus melaksanakan asas monogami. Ya, ini juga sudah ditetapkan oleh Islam. Ya, ini adalah tujuan-tujuannya. Nah, berarti jawabannya tadi tentu saja ya, adalah tujuan pernikahan. Jadi, Pak Koko ini sudah menjalankan tujuan pernikahannya, yaitu untuk memberikan landasan dan modal utama untuk rumah tangga yang harmonis, kemudian mengantarkan keluarga yang bahagia, kemudian lebih mudah untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu. Kisi-kisi nomor 7, disajikan deskripsi kasus dalam satu masyarakat, dalam satu masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu atau poligami. Nah, mahasiswa dapat menelaah poligami dalam ajaran Islam. Ini tentang poligami ya, dalam ajaran Islam seperti apa. Nah, taksonominya adalah C4, kemudian tingkat kesulitannya adalah sedang. Contoh soalnya kira-kira seperti ini. Islam diperuntukkan untuk semua jenis dan golongan manusia serta memelihara kepentingan dan kemaslahatan yang bersifat pribadi dan umum. Kebolehan poligami karena untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia agar tidak berlaku zina dan tidak terjatuh ke dalam pintu kemaksiatan. Kondisi darurat diperbolehkan berpoligami adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, hati-hati ya, di sini ada kata-kata kecuali, berarti yang salah. Apakah A, untuk mendapatkan anak bagi suami yang subur dan istri yang mandul?
B. Menjaga keutuhan keluarga tanpa harus menceraikan istri pertama meski ia tidak berfungsi semestinya sebagai istri karena cacat fisik dan sebagainya. Atau C. Untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan free sex. Atau D. Menyelamatkan harkat dan martabat wanita dari krisis akhlak atau melacur. Atau E. Masalah darurat, ingin memperturutkan hawa nafsu seksual dan banyak berlaku tidak adil dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Bapak Ibu Guru semuanya bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, sebelum ke jawabannya, kita akan coba bahas terlebih dahulu. Menurut Yusuf Qaradawi, ada beberapa alasan diperbolehkannya poligami. Yang pertama adalah ditemukan seorang suami yang menginginkan keturunan, akan tetapi ternyata istrinya tidak dapat melahirkan anak disebabkan karena mandul atau penyakit. Nah, ini diperbolehkan ya untuk berpoligami menurut Yusuf Qaradawi. Kemudian yang kedua, di antara suami ada yang memiliki oversex atau kelebihan nafsu ya, akan tetapi istrinya memiliki kelemahan. Nah, memiliki penyakit atau masa haidnya terlalu panjang. Sedangkan suaminya tidak sabar menghadapi kelemahan istrinya tersebut. Nah, ini juga sama menjadi salah satu alasan menurut Yusuf Qaradawi diperbolehkannya poligami. Kemudian yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan. Nah, ini juga salah satu alasan diperbolehkannya poligami ya. Nah, kira-kira dari alasan-alasan ini yang bukan yang mana? Nah, jawaban yang bukan tentunya adalah yang E ya. Ini karena masalah darurat ingin memperturutkan hawa nafsu seksual dan banyak berlaku tidak adil dalam pemenuhan kebutuhan. Sebenarnya ini bukan masalah darurat ya, karena ini ingin memperturutkan hawa nafsu. Untuk jawaban A sampai jawaban D ini adalah alasan-alasan di mana seseorang bisa diperbolehkan untuk melakukan poligami. Kisi-kisi nomor 8 diberikan narasi kasus di satu daerah terkait adanya nikah mut'ah yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan setempat. Mahasiswa dapat menyimpulkan hukum nikah mut'ah dalam ajaran Islam. Taksonominya adalah C4, kemudian tingkat kesulitannya ini adalah sedang. Kira-kira contoh soalnya seperti ini. Nikah mut'ah tidaklah dilakukan kecuali kecenderungan seseorang untuk memenuhi kebutuhan seksual. Berakhir tanpa talak karena secara otomatis jika sudah waktu habis kontrak yang telah ditentukan, maka berakhirlah riwayat pernikahan itu. Nikah mut'ah pertama kali pada zaman Nabi, karena umat ketika itu berada pada masa transisi dari dunia jahiliyah ke dunia Islam. Alasannya, kecuali. Nah, ini yang menjadi alasan ya, kenapa nikah mut'ah diperbolehkan pada zaman Nabi. Apakah A, zaman jahiliyah, perzinahan merupakan budaya yang sudah menyebar luas? Atau B, sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju diterapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna? Atau C, Islam mewajibkan kepada kaum untuk pergi berjihad. Mereka merasakan sangat berat tinggal jauh dengan istri-istri mereka. D, kaum yang ikut berjihad adalah yang memiliki iman yang kuat dan ada yang lemah. Kemudian yang E, takut terjerumus ke jurang perzinahan. Nah, ini ingat apa alasan mengapa nikah mut'ah diperbolehkan pada zaman Nabi? Ya, apa alasannya? Dan di sini yang ditanyakan adalah yang kecuali. Nah, kira-kira mana nih yang kecualinya, Bapak Ibu guru semuanya? Ketik di kolom komentar ya. Sebelum dibahas, sebelum jawabannya, kita akan bahas dulu. Nah, ini hukum nikah mut'ah menurut jumhur sahabat dan ulama bahwa keharaman nikah mut'ah adalah mutlak. Jadi untuk sekarang, ya nikah mut'ah ini adalah haram hukumnya. Karena tanpa pengecualian meskipun dalam kondisi darurat. Pendapat ini diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia yang secara tegas memutuskan bahwa hukum nikah itu haram. Karena selain didasari oleh dalil yang kuat, selain nikah ini juga bertentangan dengan tujuan pensyariatan pernikahannya. Mohon maaf ya. Alasannya, pertama, Islam menetapkan pernikahan sebagai ikatan perjanjian yang kuat. 2, menghalalkan kembali nikah mut'ah sebab berarti langkah mundur dari sesuatu yang telah ditetapkan secara sempurna oleh Islam. 3, alasan darurat untuk menghalalkan kembali nikah mut'ah merupakan alasan yang terlalu dibuat-buat. 4, dampak negatif yang diakibatkan dari nikah mut'ah sangat merusak dimensi sosial. Nah, ini tentang hukum nikah mut'ah sekarang. Nah, di sini alasan ya kenapa di zaman Nabi itu diperbolehkan ya, kecuali ya. Jadi waktu di zaman Nabi kecualinya apa alasannya?
Nah, jawabannya adalah yang B, sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju diterapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna. Waktu di zaman Nabi itu kita belum tahu, ya. Waktu zaman Nabi belum tahu, ya, apakah nikah mut'ah ini nanti akan dilarang atau diharamkan atau tidak. Gitu. Jadi yang B ini bukanlah alasan kenapa pada zaman Nabi itu diperbolehkannya nikah mut'ah. Ya, jadi ini sebagai langkah perjalanan hukum. Nah, ini baru diketahui setelah hukum nikah mut'ah yang sekarang. Ya, dengan menghalalkan kembali nikah mut'ah berarti langkah mundur dari sesuatu yang telah diterapkan secara sempurna oleh Islam. Nah, jadi itu ya, Bapak Ibu guru semuanya tentang konsep hukum nikah mut'ah. Kisi-kisi nomor 9, disajikan data dan informasi tentang industri perbankan di Indonesia. Mahasiswa dapat menyimpulkan perbedaan ciri-ciri bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Ini level C5, kemudian tingkat kesulitannya adalah sedang. Kira-kira soalnya seperti ini. Salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi atau penanaman modal dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga adalah titik-titik. Nah, ini lembaganya apa? Di sini apakah A. Bank BCA, B. Bank BNI, C. Bank Muamalat, D. Bank Syariah Indonesia, atau yang E. Jawaban A dan B benar. Nah, di sini berarti Bapak Ibu harus tahu apa ciri-ciri bank konvensional dan juga bank syariah atau bank Islam. Ya, di sini nanti kita bisa lihat ya dari soal ini apa nanti karakteristiknya. Oke, kita bahas dulu tentang ciri-cirinya. Tapi sebelumnya, ketikkan dulu jawabannya di kolom komentar ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk ciri-ciri bank konvensional dan syariah, untuk bank konvensional, di sini ya fungsi utamanya tadi sudah disebutkan. Nah, yang paling penting adalah dengan sistem bunga. Contohnya adalah BNI, BRI, BCA, dan sebagainya. Jadi ini adalah bank konvensional. Ya, sistemnya yang digunakan adalah sistem bunga. Nah, sedangkan bank syariah ya yang dijalankan itu sistemnya tanpa bunga. Ya, jadi tidak menggunakan bunga. Contohnya adalah Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia. Nah, kita lihat tadi di sini ya. Di sini di soalnya ya, usaha-usaha yang produktif itu dengan sistem bunga. Berarti ini adalah ciri-ciri bank konvensional. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya, jawaban A dan E benar. Ini adalah BCA dan BNI karena menggunakan sistem bunga. Jadi ini merupakan ciri-ciri bank konvensional. Ya, sedangkan bank syariah itu tidak menggunakan sistem bunga. Ya. Nah, nomor 10, disajikan deskripsi kasus peminjaman uang yang terjadi di satu masyarakat. Mahasiswa dapat menelaah jenis riba dan ketentuan hukumnya dalam ajaran Islam. Ini tingkatnya adalah C4 ya. Kemudian tingkat kesulitannya adalah sulit ini ya. Nah, kita coba lihat contoh soalnya. Kita bisa lihat dulu ya di bagian akhir ya karena ini panjang. Hukum dari kasus tersebut adalah, nah berarti kalau seperti ini kita harus baca dari awal. Ya, hukumnya seperti apa. Oke, kita baca. Renata meminjamkan uang kepada Doni sebesar 15 juta rupiah untuk pembelian motor dan sepakat akan mengembalikannya 2 bulan kemudian dengan besaran yang sama. Namun pada saat pengembalian, Doni ternyata tidak dapat mengembalikan uang secara penuh. Akhirnya mereka sepakat waktu pengembaliannya ditambah 1 bulan dengan syarat bahwa Doni harus membayar sebesar 16 juta rupiah. Nah, kira-kira ini termasuk riba apa? Apakah A. Riba qard? Ini mutlak tidak boleh dilaksanakan. Atau B. Riba fadl? Boleh jika keduanya telah sepakat. Atau C. Riba nasi'ah? Ini haram dilaksanakan dengan segala kondisi. Atau D. Riba jahiliyah? Haram dilaksanakan berapapun penambahannya. Atau E. Riba yad? Boleh karena saling menguntungkan. Nah, di sini Bapak Ibu harus tahu jenis-jenis tentang riba. Apakah sudah tahu jawabannya? Kalau sudah tahu jawabannya, ketik di kolom komentar ya. Sebelum menjawabnya, kita akan coba bahas dulu. Ada beberapa jenis-jenis riba. Di sini contohnya ada 5 ya, jenis-jenis riba. Yang pertama riba fadl.
Ini adalah pertukaran atau jual beli barang ribawi dengan kuantitas, kualitas, atau kadar takaran yang berbeda. Ya, barang ribawi itu sendiri disebutkan dalam hadis yaitu emas, perak, gandum, gandum merah, garam, dan kurma. Jadi ini adalah pertukaran atau jual beli, ya, tapi takarannya berbeda. Jika misalkan emas ditukar dengan emas lagi, tapi takarannya berbeda, nah itu sudah masuk riba fadl. Perak juga sama. Gandum, gandum merah, garam, dan kurma itu juga sama. Jika ditukar atau jual beli, ya, tapi kuantitas dan kualitasnya itu berbeda, maka itu termasuk riba fadl. Nah, yang kedua ada namanya riba nasi'ah. Adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini mirip dengan riba fadl, hanya saja ada perbedaan pada waktu serah terima barang jual belinya. Nah, kalau riba fadl itu secara langsung ditukar, ya. Kalau riba nasi'ah ini ada perbedaan penyerahan. Misalkan si A menyerahkannya sekarang, kemudian yang si B menyerahkannya 1 bulan kemudian. Tapi ada perbedaan takaran. Nah, itu berarti sudah masuk riba nasi'ah. Kemudian yang ketiga ada riba qard. Adalah adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu untuk apa kelebihan tersebut digunakan. Nah, ini adalah syarat kelebihan. Ya, jadi disyaratkan dari awal. Sudah disyaratkan dari awal. Jadi kalau kamu pinjam segini, kamu harus mengembalikannya segini. Ya, kita tidak tahu untuk apa kelebihan tersebut digunakan. Itu namanya adalah riba qard. Ini yang umumnya mungkin terjadi ya di zaman sekarang. Nah, ada juga riba jahiliyah, yaitu tambahan nilai hutang karena adanya tambahan tempo pembayaran hutang disebabkan peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktunya. Nah, riba jahiliyah ini, ya, ini awalnya itu bukan riba. Jadi misalkan dia pinjam uang 10 juta, ya. Nah, kemudian dalam waktu 1 bulan misalkan harus dikembalikan 10 juta juga. Tapi karena tidak bisa dibayarkan, ya, tepat pada waktunya, akhirnya ada kesepakatan lagi. Gitu. Oke, boleh ditambah waktunya, tapi harus ditambah. Jadi 16 juta misalkan. Nah, itu namanya adalah riba jahiliyah. Jadi ada penambahan tempo, ya, pembayaran hutang. Dan itu mengakibatkan penambahan juga nilai hutangnya. Itu namanya riba jahiliyah. Kalau riba yad adalah transaksi yang tidak menegaskan berapa nominal harga pembayaran atau ketika seseorang berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Nah, ini di sini tidak tegas berapa nominal harga pembayarannya. Jadi ini saya beli ini ya. Oke, langsung saja berpisah dari tempat akad jual belinya sebelum serah terima. Jadi itu namanya juga riba yad. Ya, jadi belum ditentukan nominalnya. Jadi harus jelas berapa nominalnya. Itu termasuk riba yad. Nah, dari contoh soal tadi, berarti Bapak Ibu sudah tahu ya apa jawabannya. Nah, jadi jawabannya adalah D, riba jahiliyah. Ini haram dilaksanakan berapapun penambahannya. Nah, di sini ya. Jadi di sini ada penambahan karena ada tambahan waktu pengembalian. Ya, di sini ditambah 1 bulan. Jadi harus membayar 16 juta rupiah. Nah, ini adalah riba jahiliyah. Ini riba yang sering dilaksanakan pada zaman jahiliyah dulu. Gitu, di zaman Nabi ini yang sering dilakukan. Ya, jadi Bapak Ibu harus tahu nih tentang jenis-jenis riba untuk menjawab materi-materi tentang jenis riba atau soal-soalnya ya. Baik Bapak Ibu guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.